Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur. Balik lagi sama aku Nafa. Kali ini aku punya satu cerita yang horor dan plot twist banget. Awalnya kupikir ini masalah cinta-cintaan aja. Makin lama ternyata ada sesuatu yang gak wajar. Tapi ini cerita bersambung ya. Jadi bakal ada beberapa episode ke depan. Oke deh, siapkan hati dan mental kalian. Yuk kita mulai cerita malam ini. Nah, ini kisah dari seorang cewek namanya Risa. Tentang temennya yang bernama Anya. Mereka berdua satu kerjaan di kafe. Risa barista dan Anya waiternya. Anya tuh orangnya lugu, ramah, supel, dan manis karena punya lesung pipit di wajahnya. Dan Anya udah Risa anggap kayak adiknya sendiri. Makanya ketika Anya ngalamin kejadian nyeremin kayak gini, Risa benar-benar khawatir. Berawal ketika ada seorang pelanggan baru yang datang ke kafe mereka. Pas pertama ngeliat cowok itu, perasaan Risa langsung gak enak. By the way, Risa tuh katanya bisa ngedeteksi mana orang jahat dan mana orang baik. Dia bisa ngerasain orang yang punya pegangan, khodam, atau ilmu-ilmu gaib semacamnya. Ya, semacam indigo, tapi cuma bisa lihat dan ngerasain, gak bisa ngusir. Kayak pas cowok itu masuk kafe. Entah kenapa, dia ngerasa suasana kafe mendadak gak nyaman. Habis itu, si cowok tadi pesan kopi dan langsung dibikinin sama Risa. Pas udah jadi, sama Anya dianterin dengan ramah dan full senyum. Ya kayak waiter yang kerja sesuai SOP aja lah. Cuman, sejak itu, si cowok tadi jadi sering datang ke kafe. Katanya sih karena kerjanya online, makanya sering WFC, work from cafe. Atau naksir Anya? Gak tahu juga. Tapi, setiap Anya nganterin pesenannya, cowok itu selalu nahan Anya barang 5 menitan buat ngobrol basa-basi. Ya sama Anya direspon dong. Emang dasarnya dia anaknya kan friendly gitu. Dan Risa lihat mereka berdua ini sama-sama nyaman pas ngobrol bareng. Risa juga sempat bercandain Anya tuh. Ingat piannya. Dan dia cuma jawab, apa sih? Ya inget lah Riz. Pian itu pacar Anya. Tapi mereka lagi LDR-an. Nah, dari cerita Anya, Risa tahu cowok itu namanya Dika. Katanya, Dika tuh orangnya frontal banget. Sering muji Anya manis, cantik, dan lain-lain. Risa sempat dengar sendiri tuh. Dika bilang ke Anya, kamu cantik banget ya. Pasti banyak yang susah ngelupain kamu. Pakai tatapan yang kayak terang-terangan banget ngegodainnya.
Makin hari, obrolan mereka makin panjang. Dan perasaan gak nyaman Risa ke Dika juga makin gede. Risa sempat kasih tahu ke Anya buat jangan terlalu ramah ketika ngobrol sama cowok itu. Tapi Anya malah jawab, kan gak boleh jutek-jutek ke pelanggan, Riz. Terus Risa bilang lagi, kalau nanti dia salah paham gimana? Dia tahu nggak kamu ada pacar? Lagian, feeling aku tuh nggak enak ke dia. Dan kata Anya, tahu lah. Tapi Dika orangnya baik banget kok, Riz. Risa ngebatin tuh. Cih, baik dari Hong Kong. Lihat aja, cara dia natap Anya tuh udah kayak predator lihat mangsanya. Aduh, Anya kayaknya emang terlalu polos deh, sampai nggak nyadar gitu. Makanya, Risa terus ngawasin cowok itu dari jauh. Even ketika mereka lagi nggak ngobrol berdua, dia tetap perhatiin diem-diem tiap gerak-geriknya. Sampai suatu hari, cowok itu sukses bikin Risa ketakutan. Jadi waktu itu nggak kayak biasanya. Pas Dika datang ke kafe, Risa ngeliat sesuatu. Bayangan tinggi besar hitam nempel di punggungnya. Risa ngerasa itu sosok yang gak seharusnya ada di sini. Rasanya makin deket Dika ke meja kasir, atmosfer kafe makin berat. Risa bahkan sampai gemeteran ketika ngeracik kopi pesenannya. Berbanding terbalik sama Anya yang udah senyum-senyum ngeliatin Dika. Dan sebelum bisa dicegah, Anya udah langsung nganterin pesanan Dika ke mejanya. Risa lihat mereka ngobrol agak lama dan jauh lebih akrab dari sebelumnya. Bahkan, ketika lagi gak ada pesanan yang harus diantar, Anya pasti nongkrong di meja cowok itu. Anya juga sampai ketawa happy banget. Udah kayak lagi ngobrol sama pacar sendiri gitu. Selesai shift, Risa sempetin ngomong lagi ke Anya soal perasaan gak enaknya ke Dika. Kecuali part bayangan hitam itu. Karena Risa masih belum yakin sama apa yang dia lihat. Kadang ada, kadang enggak. Kadang samar-samar, kadang kelihatan jelas. Risa tanya ke si Anya, Pian tahu nggak soal Dika? Anya dengan santainya geleng-geleng kepala. Di situ Risa cuma bisa hela napas dan bingung harus ngomong gimana. Kalau Risa nyuruh jauhin Dika tanpa alasan yang logis, Anya pasti marah dong. Akhirnya, Risa mutusin untuk ngawasin dulu dari jauh. Selama Anya masih baik-baik aja. Tapi ternyata dugaan Risa keliru semua. Karena besoknya Anya datang dan cerita sambil ketakutan. Sumpah, gak pernah si Anya setakut itu.
Jadi katanya, sepanjang perjalanan dia pulang kerja ke kos-kosannya, dia ngerasa kayak ada yang ngikutin. Awalnya dia biarin, tapi perasaan itu tetap ngikutin dia sampai ke dalam kos. Pas tidur, tiba-tiba dia juga ketindihan. Padahal sebelumnya mana pernah. Hanya bilang, untungnya jam segitu Dika belum tidur, Riz. Dika, kamu gak ngehubungin Pian? Gak tahu, Riz. Yang pertama kali kepikiran di otakku tuh Dika. Risa cuma bisa diem, kayak kehilangan kata-kata. Terus Anya lanjut cerita. Tapi bukan itu yang paling bikin aku gak bisa tidur semalaman. Si Anya tuh sambil ngegigitin ujung jempolnya yang gemeteran, kayak masih ketakutan. Terus apa? Pas aku ngeliat ke cermin, Riz, itu aneh banget. Maksud kamu? Itu aku. Tapi kayak udah mati. Kayak mayat. Mukaku pucat. Tatapan mataku kosong. Terus urat-urat di kulitku kelihatan semua. Anya, kamu mimpi kali? Enggak, Riz. Sumpah aku lihat jelas. Hanya berhenti sebentar, nengok kanan kiri, seolah gak mau ada orang lain yang ngedenger. Terus ngebisik ke telinga Risa. Dan aku senyum, Riz. Aku senyum ke diriku sendiri. Gimana nih menurut kalian, Lur? Kenapa ya Anya jadi kayak gitu? Terus Dika itu sebenarnya siapa? Tulis teori kalian di kolom komentar sambil tunggu episode berikutnya yang bakal mengungkap apa yang sebenarnya terjadi sama mereka. Ikutin terus, jangan sampai ketinggalan. Kalau kalian ada pengalaman mistis, kirim aja ke email di description box biar bisa kita bacain juga. Terima kasih udah nemenin aku malam ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.